kelihatan kayak saya ngomong di TEDx gitu ya, TEDx, gak keren dari foto. Tapi saya malu kalau sampai tahun depan, ya mungkin tahun ini, sorry, ini udah tahun depan ya, bukan tahun depan. Di akhir tahun ini, kalau sampai jumlah follower Instagram resmi, akun resmi Politeknik, sekolah vokasi, SMK masih kecil, buat apa? YouTube-nya, subscribernya masih kecil, buat apa? Nah disitulah kreativitas untuk membangun konten-konten yang milenial. Lewat aja. Tadi saya kembali, SMA tanpa apa-apa bisa jadi brandingnya kuat, lucu kan? Sampai guru SMK aja nyekolin anak di SMA, lucu kan? Betul nggak? Kayak kita punya rumah makan. Kita punya rumah makan, makanan kita keren-keren, tetapi kita aja nggak pede terhadap makanan kita. Anak kita dikasih makan tiap hari rumah makan sebelah. Kan lucu kan? SMK 6 Jogja punya hotel, Education Hotel. Kita juga mau meresmikan hotel lagi di SMK di mana? Sidoarjo. SMK 3 Jogja juga punya mesin CNC 2 baru-baru itu. Gede-gede, miliaran. Sampai orang nggak tahu. Lucu banget kan? Nah, artinya apa Ibu dan Bapak? Saya men-challenge kita semua. Oh, ini kalau ini ternyata nggak ada yang tahu. Ya ada tapi sedikit. Gimana ini bisa membelalakkan mata seorang Jokowi dan seluruh menteri, seluruh CEO di Indonesia? Ternyata kita harus beli mesin-mesin bikinan SMK ini. Kalau enggak, ngapain kita ngumpul-ngumpul kayak gini? Ya sih, nanti kita akan bikin grup WA ya, Bu Triana ya. Grup WA humas se-Indonesia untuk vokasi. Mungkin Telegram kalau diperlukan agar 1000 lebih. Tapi lebih ke mindset dulu Pak, Bu. Mindsetnya harus narsis. Kalau enggak, ya kita dihabisin oleh media. Menurut survei BPS, pengangguran itu tertinggi dari SMK. Kita diam aja. Poin berikutnya yang ingin saya sampaikan adalah kami melalui Direktorat Kemitraan dan Penyelarasan Industri, yatin yang bunderan-bunderan itu alam. Ya ini terus ucapannya ini. Oh ya ini batik SMK Pati, ini batik SMK berapa ini? Jawa Tengah juga ini. Pokoknya niatnya itu menarsiskan produk kita dan bundir-bundir itu. Baik. Nah, tahun ini Direktorat Jenderal Bidang Vokasi ada 6 program besar. 6 program besar. Ada SMK Pusat Keunggulan, ada perguruan tinggi itu ada 3, perguruan tinggi vokasi itu ada 3, termasuk SMK D2 Fast Track, upgrading D3 jadi D4 dan sebagainya. Kemudian ada juga PKK-PKW, Suslat, khusus pelatihan serta training. Nah, tetapi kami juga akan merilis satu hibah namanya hibah link and match. Saya nggak tahu untuk 100 atau 200 atau mungkin 300 satuan pendidikan kita. Itu ada 3 poin dari hibah itu, yaitu adalah 1. Penguatan kehumasan, 2. Karir center, 3. Grassroots study. Dan penerima hibah itu bukan penerima hibah SMK Pusat Keunggulan dan P3TV, karena sudah dapat. Karena untuk penerima hibah SMK PK itu sudah pasti akan memperkuat kehumasan, sudah jelas. Jadi untuk SMK Pusat Keunggulan yang nanti ada 900 SMK tahun ini kita perkuat, itu sudah pasti di dalamnya ada komponen ini 8+I plus kehumasan. Nah, ditambah lagi dengan 100, 200, atau 300 ya, termasuk lembaga khusus pelatihan juga nanti SMK dan perguruan tinggi vokasi akan ada hibah link and match. Itu adalah untuk menyiapkan tahun depannya mendapatkan program-program utama ini. Jadi ada 3, kehumasan, grassroots study,
dan karir center. Nah, dari itu nanti kami akan men-challenge seberapa kreatif menggali informasi untuk dikomunikasikan. Itu branding. Dan seberapa aktif untuk selalu masuk ke media atau sedikit-sedikit berani narsis ke media. Sekarang sudah sih, saya sekarang sudah sering menemukan SMK COE itu tiba-tiba kirim link. Mereka sudah berani bilang ke media, SMK ini sudah menerima dana ini, beli ini, itu oke lah, itu sudah mulai. Tahun ini sudah mulai. Saya tadi bicara tahun 2019 ke belakang. 2020 sudah ada perubahan. 2021 yuk. Kalau saya bayangkan 2000 kampus vokasi, 14.000 SMK dan 17.000 lembaga kursus pelatihan membanjiri YouTube, membanjiri TikTok, membanjiri Instagram rutin tiap hari, menggali potensi seperti tadi saya jemput bola ke Solo hanya untuk foto bersama mesin CNC bikinan SMK tadi itu terus dibanjiri sampai dengan persepsi masyarakat Indonesia selama puluhan tahun bahwa vokasi itu adalah pendidikan untuk anak-anak yang tidak diterima di akademik atau kelas 2-nya Indonesia. Ayo kita rubah menjadi kelas 1-nya Indonesia dan buktikan juga anak-anak kita masuk vokasi. Oleh karena itu saya sangat getol untuk meningkatkan D3 jadi D4 karena nggak ada satupun orang yang anaknya dimasukin D3 sejak awal didoakan itu nggak ada, betul kan? Pak Wartanto aja 3 putranya kedokteran semua S1. Nggak mungkin, aneh kalau sampai ada seorang orang tua, yang mungkin ada sih, tapi sangat sedikit dari awal itu mendoakan anaknya masuk D3 jangan masuk S1. Nah, D3 itu benar-benar menurut saya harus dinaikkan jadi D4 atau sarjana terapan sehingga apa? Ketika humas itu nanti bikin woro-woro yang menarik. Nah, segmennya cuma siapa saja yang kita tuju. Maka yang kita tuju adalah semua masyarakat ini kerak semua. Jadi humas ini nanti benar-benar akan menggarap seluruh segmen dengan medsos, dengan kehumasan konvensional boleh, networking, WA dan sebagainya, lakukan terus. Yang jelas yang paling kita tuju adalah yang sebelah kiri, sebelah kanan Bapak Ibu, sebelah kanan Bapak Ibu. Dua segmen ini adalah PR besar, yaitu calon peserta didik dan orang tuanya. Itu sasaran yang harus kita tuju secepat-cepatnya. Mungkin dalam 3 tahun ini, kalau nanti disurvei minat anak SMP masuk SMK harus minimal jumlahnya sama dengan anak yang pengen masuk SMK karena sudah paham. Dan orang tuanya juga. Gak usah jauh-jauh, istri saya aja masih bingung anaknya S1 atau D4. Itu istri saya. Ini penyakit kita. Jadi yang dipertanyakan itu S1 D4-nya, bukan passion-nya. Bukan passion anak itu. Ya, artinya apa? Kalau misalnya nanti kita survei di awal tahun ini kita survei Bu Triana, minat anak SMP masuk SMK atau anak SMA dan SMK mau masuk ke vokasi atau ke S1 kita survei. Nanti di akhir tahun kita survei lagi. Kalau ternyata sama, ya berarti kita nggak bisa kerja atau cuma ngabisin duit resminya kerja tapi nggak ada efeknya. Betul. Mungkin humasnya bilang kita udah kerja, tapi mesin pencipta kreasinya nggak jalan. Ya, bisa aja ternyata Pak Beni nggak berfungsi dengan baik, atau tim Pak Bagron nggak berfungsi dengan baik. Tapi ya nggak juga gitu loh. Pak Beni dan Pak Bagron itu merilis banyak program pengadaan dan sebagainya. Pasti banyak yang bisa dihumasi. Artinya apa? Kita harus sepakat, kita ukur awal tahun ini berapa minat termasuk kursus pelatihan Pak Wartanto.
kursus pelatihan ini future-nya dunia. Nggak usah sekolah lama-lama, bisa kerja kok. Tersertifikasi bisa kerja di Amerika. Kursus Java atau kursus Python ya Pak ya, selama 8 bulan, sertifikasi kompetensi, kerja di Silicon Valley, 1 tahun income 2 miliar rupiah, bisa. Ngapain sekolah lama-lama? Nah, mindset itu yang harus ditanamkan Pak. Kita harus punya filosofi bahwa vokasi ini memang ini dibutuhkan. Bukan ijazah, tapi kompetensi. Lulusan SMK dikumpulin, semua lulusan SMK kumpulin yang gajinya 12 juta ke atas atau 10 juta ke atas, suruh ngomong. Banyak sekali ide-ide yang belum kita lakukan. Orang selalu berpikir anak SMK itu bawa rantai ke jalan diputer-puter. Tahu. Orang masih berpikir SMK itu lulus jadi tukang. Kita akan merubah kurikulum. Kurikulum akan kita rubah, tidak kurikulum hard skill tapi kurikulum soft skill. Jadi kita akan merubah di engine pencipta kreasi materinya. Tapi humas harus narsisnya itu insting. Mirip saya gitulah. Dikit-dikit nyari sesuatu, upload. Dikit-dikit nyari sesuatu, diolah dikit, upload. Minimal gitu. Ya minimal nanti eselon 2 minimal gitu. Eselon 2 diksi kalau nggak narsis berarti gagal. Harus narsis, apalagi eselon 3, semua harus narsis. Tapi narsisnya itu smart gitu loh. Ada mesin CNC belum terkenal, bikinan SMK, datangin foto, habis itu sebarkan terus sampai bikin film juga. Dan kita bikin film reunian sampai 7 seri nanti, mau ngalahin drakor kita nanti, tapi short movie. Itu kita targetkan menjadi the best education web series di Indonesia. Itu yang bikin vokasi nanti. Tapi ceritanya cerita tentang kehidupan. Sampai segitunya kita ingin merebranding. Sampai Bu Triana, saya yakin Bu Triana agak pusing mesti kan. Dulunya ngurusin umum, sekarang ngurusin humas. Tapi ketemu dirjen atau gendeng gini, pengennya macam-macam, bikin film, bikin V-Factor, bikin reality show, kesana di narsisin dan sebagainya. Jadi lebih ke karakter dulu. Setelah itu humas silahkan besok dilatih, ada kehumasan kan mestinya besok ada training kehumasan. Tapi kalau mindsetnya mindset PNS atau mindset zona nyaman, zona rutin, gaji ora munggah apa aneh-aneh, ya sudah. Paling ngabisin duit gini aja. Kita ukur nanti di akhir tahun ini. Kapan Bu? Surveinya udah mulai belum? Survei keminatan sudah kan? Nah, Bu Triana sekarang sedang survei, membuat survei nasional minat anak SMP masuk SMK dan minat anak SMA dan SMK masuk ke kampus vokasi. Kita ukur nanti tahun depan, awal tahun depan. Kalau sampai nggak meningkat, ya wes, memang dasarnya kita nggak kreatif. Tapi saya kan harus bisa. Maka kita sadar dulu. Saya juga perlu menyampaikan, ini yang bunder-bunder, yang ini, Dudi ini juga perlu digarap ini. Kalau Dudi ini tidak paham apa produk kita, nggak mau makan dia. Saya banyak dikeluhkan kok. 1, Bank Indonesia. 2, Kementerian apa yang lupa saya, yang lowongan menerima S1 dan D3. Loh, D4-nya mana? Kita kan mau upgrade sarjana terapan. Ternyata mereka nggak tahu D4. Yang salah siapa? Ya nggak ada yang salah loh, ini produk baru D4. Tugas kita, kehumasan kita untuk berjuang memperkenalkan D4 sebagai produk yang memang dibutuhkan mereka. Dan kalau terima, gajilah dengan baik, dan itu akan menjadi success story yang akan membuat calon-calon adik-adiknya tuh mau masuk ke vokasi. Nah, maka kehumasan itu berkembang, tidak hanya humas public relation, tapi yang mungkin sampai ke marketing, bahkan kalau sampai tinggi itu strategik komunikasi, stratkom. Nah, nanti saya sangat berharap
humas di seluruh SMK, kampus vokasi dan lembaga khusus pelatihan harus kompak dulu, berubah dan narsis. Kalau perlu TikTokan juga nggak apa-apa. Segmen kita siapa? Anak SMP kan, anak SD kan, nah TikTokan aja nggak apa-apa. Tapi ditulisnya ada link and match atau apa. Saya baru mikir TikTok kayak apa ya. Saya masih agak bingung kalau TikTok. Tapi kalau YouTuberan, Instagraman, Instastory, saya sih sudah pengalaman. Ibu dan Bapak yang saya hormati, saya nggak akan terlalu banyak menyampaikan materi. Mungkin ke medsos-medsos itu. Terus saya ke medsos. Yang kelompok-kelompok medsos itu apa aja, Twitter dan sebagainya. Terus di belakang. Nah ini dia. Ini tentunya akan dipelajari besok ya. Oh iya, satu lagi saya masih agak lupa. Jadi humas di Direktorat Jenderal Vokasi itu di bawah Pak Sesjen, Sesdijen ya. Di bawah Pak Sesdijen itu ada kehumasan yaitu yang memimpin Bu Triana. Tapi kita punya Direktorat Kemitraan dan Penyelarasan Industri. Ini mohon berdiri dulu, ini baru datang jadi harus berdiri. Ini Pak Sofi. Di bawah Pak Sofi itu nanti yang akan menyelenggarakan hibah itu tadi, namanya hibah link and match. Kehumasan, karir center, dan treasury study itu jadi satu. Nah, tugasnya Pak Sofi itu adalah memperkuat, membuat humas-humas itu pada menguat di dalam koordinasinya Bu Triana. Kalau Bu Triana itu tugasnya adalah menghumasi diksi dan mengkoordinir humas-humas Indonesia. Ya. Ini konsep yang sebenarnya sudah umum. Ini konsep sebenarnya sudah umum. Saya menggunakan konsep yang sering saya gunakan yaitu AIDA. Ada yang pernah tahu AIDA? AIDA. Sudah pernah tahu kan? AIDA. Mungkin banyak yang belum tahu. AIDA. A apa? Attraction. I interest. D desire. Dan A terakhir adalah action. Ini mirip orang pacaran. Dulu waktu Pak Henry ngerayu ketemu sama Bu Henry, tiba-tiba langsung action nggak, dirangkul gitu. Atau tiba-tiba, ayo sini saya ajak makan siang kita pacaran, kan enggak kan? Kan harus mulai dari attraction, ada ketertarikan. Entah lewat fisik atau cara ngomong atau mungkin seliwar-seliwar mendekati Bu Henry sehingga orang jadi lihat apa itu ya, ada satu yang menarik. Itu A, attraction. Jadi setiap medsos yang dipilih itu harus ada fungsinya, harus tahu fungsinya. Apakah itu A, I, D atau A. Jangan cuma tiktokan terus aja. Kalau tiktokan terus itu cuma A depan, itu cuma narik. Dia nggak akan mampu memperdalam. I itu apa? Interest. Betul nggak kalau misalnya ini siapa toh? Oh namanya Henry. Kayaknya ngomongnya keren. Suaranya kayak Judika. Ada interest, ada ketertarikan, ya kan? Nah, ada fungsi-fungsi medsos atau media yang sifatnya sampai ke I, tapi belum cukup. Harus ada muncul apa? Hasrat. Wah ini kalau misalnya saya deket sama namanya Henry ini, wah aku bisa bahagia, bisa tenang. Nah itu ada desire, ada fungsi-fungsi media yang sampai ke D, tapi tanpa A di akhir nggak ada gunanya, yaitu action. Nah kalau kita sampai ke A action, ibaratnya itu sampai beli gitu. Bapak Ibu pernah melihat iklan di pinggir jalan itu baliho hitam tapi tulisannya Toyota moving forward. Imajinasi Bapak Ibu kan sudah clear kan, itu mobil Toyota. Atau hitam gambarnya air es gitu, logonya Coca-Cola. Maaf saya nyebut
merek. Perlu nggak dijelasin Coca-Cola itu botolnya kayak gini loh, warnanya kayak gini, manisnya kayak gini? Kan enggak kan? Karena brandingnya sudah ada di kepala kita semua. Nah itu sifatnya cuman reminding. Tapi kalau kita bicara produk baru kita, maka kita harus nanti cermat. Humas kita itu nanti mau main di A, I, D, dan harus sampai A. Ibaratnya orang tuh sampai beli. Jangan cuma datang ke toko, misalnya ya tertarik, apa ini? Sudah datang ke toko, lihat-lihat gini, pergi lagi, ya nggak ada gunanya. Maksudnya apa? Nggak ada yang daftar SMK kita, nggak ada yang daftar politeknik dan kampus vokasi kita, dan nggak ada yang mau menerima lulusan kita oleh industri, ya percuma. Tapi again and again, Humas tidak bisa tong kosong berbunyi nyaring. Itu membutuhkan produk yang kuat untuk di marketing. Jadi kalau produknya memang nggak kuat, ya susah mau dijual, itu jelas susah. Oke, kembali lagi ke kelompok itu tadi yang paling akhir aja, paling akhir. Di mana jadi nggak usah di slideshow, bisa naik turun. Yang paling akhir, setelah ini masih ada kayaknya. Next. Terus. Ya terus. Nah ini dia. Nah ini Ibu dan Bapak. Jadi kalau sampai Ibu dan Bapak itu malas memanfaatkan media sosial, ini faktanya. They live in those media. Mereka nggak hidup di kelas, mereka hidup di sini. Entah itu anak-anak SMP, anak SD, atau anak SMA, atau orang tuanya, atau juga pemimpin-pemimpin atau manajer industri dunia kerja yang akan menerima lulusan kita. Mereka hidup di sini. Jadi kalau sampai kita tidak manfaatkan teknologi informasi, ya sudah. Dan itu harus dibuktikan. Saya membangun Instagram saya dengan 17.000 followers, belum banyak sih, baru 17.000. Bandingkan dengan Atta Halilintar, gak ada apa-apanya. Saya membangun itu 3 tahun, 4 tahun. Tapi rutin saya setiap hari selalu upload 1 hingga 2. Dan mikir saya, apa yang mau saya upload? Dan saya cek berapa likes, loh kok turun ya? Oh berarti ada yang salah dengan uploadan saya. Atau YouTube saya misalnya, mungkin kembali ke YouTube saya tadi itu. Saya selalu berpikir gimana biar saya bulan depan dapat silver play button 100.000 subscribers. Dan itu target yang harus dicapai, dan itu passion. Ini bukan promosi YouTube saya. Ini kalau melihat ini semua nggak dimonetize, ini free. Jadi kalau ini dilihat saya nggak dapat duit. Ya, ini karena memang untuk vokasi. Yang judul-judul yang ini. Untuk acara saya berapa menit lagi? Jam berapa sekarang? Baik, ini yang bisa cukupkan. Mungkin demikian Ibu dan Bapak. Saya tadinya berharap banyak, tapi ternyata banyak di Vicon, nggak apa-apa. Berarti yang di Vicon juga mendengarkan saya. Tapi intinya adalah jadilah pemimpin subur. Jangan pemimpin gersang. Jangan jadi SDM gersang, jadilah SDM subur. Yang mindsetnya adalah mindset berani melakukan perubahan, mindset untuk mencoba hal baru, mindset untuk berani berinovasi, berkreasi out of box, dan lakukan berkali-kali. Bikin target besar, jangan target kecil. Put target itu di awan, kalau jatuh masih target setinggi-tingginya, kalau jatuh masih di awan. Dan fix, nanti tahun depan kita ukur Putri Ana berapa kenaikan minat masuk ke SMK, berapa minat masuk ke D4,
Dan bagaimana kita akan mensikapi nanti di bulan Agustus ketika BPS akan mengeluarkan lagi data tentang pengangguran. Strategi apa yang sudah kita siapkan? Oke, demikian Ibu dan Bapak yang saya hormati, Mas dan Mbak. Ayo, kalau kita bersatu bergandengan tangan, maka mari kita penuhi tahun 2021 ini dengan konten-konten tentang vokasi, SMK, dan lembaga khusus pelatihan. Terima kasih. Mohon maaf bila ada yang kurang berkenan dari apa yang saya sampaikan. Cantik Tian, istri kita terkasih. Cukup sekian, terima kasih. Dan bersama istri terkasih, Teh Wangi Diseduh mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Saya kembalikan waktu ke MC. Mari kita buktikan bahwa kita menjadi lebih hebat dari tahun ini karena kita mempersatukan humas seluruh vokasi Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak